Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Salman Dava. Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini flat earth itu lagi booming-boomingnya ya. Entah sekarang masih booming apa enggak. Flat earth ini adalah kepercayaan di mana mereka percaya bahwa bumi itu datar. Ya, well, mungkin kita bisa langsung lihat dari sini. Ini salah satu argumen dia bahwa bulan itu mengeluarkan cahayanya sendiri. Wow, saya aja kaget dengarnya. Bulan mengeluarkan cahayanya sendiri. Bulan mengeluarkan cahayanya sendiri. Saya baru tahu. Berarti itu mungkin maksud mereka adalah mematahkan teori ya. Menurut mereka semuanya ini teori. Mematahkan bahwa sinar bulan itu adalah pantulan sinar matahari. Kalau kita pelajarin selama ini, ini bumi, ini bulan, dan anggap aja mataharinya dari sebelah sini. Setelah itu, matahari memantulkan cahayanya ke bulan, plot, dan bulan balikin ini ke bumi. Jadi seakan-akan bulan bercahaya, padahal itu adalah pantulan dari sinar matahari. Kalau mereka percaya itu, nah kita langsung bahas sini. Permasalahan dari angka sains modern ada pada asumsi dasarnya. Ingin membahas tentang bulan. Adalah pantulan dari sinar matahari dan gerhana terjadi akibat enggak masuk bayang-bayang bumi. Itu adalah teori, bukan fakta. Bulan punya sinar sendiri yang sifatnya berbeda dengan sinar matahari. Wow. Faktanya, efek sinar bulan terhadap hewan dan tumbuhan berbeda dengan efek sinar matahari. Sinar matahari, sinar bulan justru dingin. Matahari dan bulan adalah simbol keseimbangan alam. Ini tidak tiada. Oh. Seiring dengan sendiri, Flat Earth Reality. Membuat video mengatakan bahwa cahaya matahari dan cahaya bulan berbeda. Bulan dan matahari punya cahaya sendiri yang membuat hewan bereaksi berbeda. Menurutku, reaksi dari hewan terhadap dua cahaya ini tidak membuktikan apa-apa, kata penulis mystupidtheory.com. Ya, mungkin webnya mystupidtheory, tapi isinya tuh teori yang lebih masuk akal. Karena sah-sah aja kan. Mungkin mau namanya bumi segitiga kek, kalau isi bumi bulat ya terserah yang bikin. Membuktikan apa-apa, karena yang berbeda ialah karena gelapnya malam itu. Coba aja kamu lihat reaksi hewan yang disinari senter pada siang bolong dan disinari senter pada malam hari. Apa reaksinya? Pasti beda. Tapi cahaya sama-sama cahaya senter. Kemudian dikatakan matahari merupakan simbol keseimbangan alam, yin dan yang. Statement ini cuma sampah. Nothing have to do with the topic. Gak nyambung sama topik. Yin dan yang. Udahlah, lanjut aja ke tadi. Contohnya apa ya? Yang bisa kita amatin sendirilah. Contohnya itu karena apa? Karena gelapnya malam itu, maksudnya di sini apa? Ketika cahaya matahari masih bersinar dan itu terang, maka kita semua udah terbiasa. Hewan terbiasa dengan itu. Udah terangnya itu, kalau kita terangnya matahari dilawan dengan terangnya senter begini, saya agak susah sih menjelaskannya, tapi intinya cahayanya matahari yang terang itu masih dapat mengalahkan cahayanya senter. Alhasil hewan-hewan tersebut nggak kaget. Bayangin sama malam deh, malam udah gelap gitu, tambah cahaya senternya menang dari kegelapan, udah kaget hewannya, reaksinya bakal beda, pasti bakal beda. Itu buat jawaban dari reaksi hewan. Lanjut. banyak orang mengukur temperatur sinar bulan. Caranya mudah, dengan menempatkan dua buah termometer. Yang satu di tempat yang kena sinar bulan, yang satu lagi di tempat yang di dekatnya, tapi tak terkena sinar bulan. Hasilnya sangat jelas. Bidang yang terkena sinar bulan, temperaturnya lebih dingin dari yang tidak terkena sinar bulan. Ini tak mungkin terjadi jika sinar bulan yang dingin adalah pantulan dari sinar matahari yang panas. Karena sinar bulan bukan pantulan
Stop. Lanjut deh. Nah, udah masuk ke yang lain. Yang membuat aku terkejut ialah pada video diberikan percobaan pengukuran temperatur dari cahaya bulan yang menunjukkan nilai yang lebih dingin dibandingkan kegelapan. Tak lama setelah itu aku langsung browsing, ternyata memang metode ini populer di Flat Earth, khususnya YouTube. Tetapi penjelasan mengapa ini terjadi justru karena melakukan eksperimen ialah amatir atau komplit amatir. Karena mereka tidak tahu fungsi sebenarnya dan cara penggunaan alat yang mereka gunakan untuk mengukur temperatur radiasi sinar. Silakan baca di sini. Untuk membacanya bisa jadi itu di pause saja videonya ini. Sini. Dilihat semua tuh. Atau langsung lihat di My Stupid Theory-nya aja langsung. Kalau menurutku ya, salah. Kalau menurutku, ini pendapat pribadi sih. Coba kita lihat dari sini. Stop. Lihat deh. Termometer yang satu seakan-akan di luar ruangan. Berarti ada angin, ada ya pokoknya apalah itu yang bisa mempengaruhi dari suhu yang ada di sini. Ini kalau pendapat pribadi. Dan ini ada di dalam ruangan. Yang namanya di dalam ruangan pasti lebih hangat daripada luar ruangan. Itu udah pasti banget. Itu udah bener-bener bisa dibuktiin. Buktinya aja kamar kita pasti lebih hangat daripada di luar rumah. Itu udah pasti banget. Karena ini bentuknya udah jadi sebuah ruangan, pasti lebih hangat. Menurut saya udah begitu. Nah, kalau misalkan yang di sini saya belum lihat sih. Tapi ya, karena dia bilang begitu ya udah. Ntar kita lihat aja. Lanjut. Gerhana terus berjalan, benda langit lewat lagi. Benda apa ini? Simulasi, itu udah masuk ke tempat lain. Oke, sekarang gini. Sebenarnya cahaya yang dia bilang benda celestial itu udah biasa di kalangan para fotografi. Karena kalau ada kita kayak ngerekam cahaya gitu, pasti bakal ada pantulannya. Gak percaya? Oke, sekarang gini. Ini HP adik saya. Saya nyalain dulu. Bukan saya buka dulu kuncinya. Oke. Gak percaya ya? Oke, kalau itu sekarang kita buktiin. Tahan sinarnya, Dek. Coba, Dek. Buktiin kalau di situ ada. Itu tuh. Nah, itu putih-putih mantul. Yang dekat biru-biru itu. Benda celestial apa itu? Wow. Ternyata HP adik saya belakangnya ada benda celestial. Berarti dia gak bisa bersinar sendiri. Tapi ada bintang di belakangnya HP adik saya. Berarti HP adik saya ternyata gak bisa ngeluarin senter ternyata. Tapi ada benda celestial yang tiba-tiba masuk ke dalam HP adik saya. Terus dia ngeluarin sinar buat senternya. Ini kan gak masuk akal gitu loh. Oke lah, itu kita anggap mungkin kalian akan bilang itu kan terjadinya sama HP, gimana kalau sama bulan? Oke, sekarang kita buktiin. Nanti kita keluar. Pause dulu. Nah, sekarang kita udah di luar ruang. Kita udah di nggak bener-bener luar ruang sih, balkon. Tapi kita bisa melihat bulan langsung dari sini. Kenapa muka saya gelap? Karena saya nggak aktifin blitz-nya. Saya nggak aktifin blitz-nya biar cahayanya bulan nggak berlawanan sama cahaya HP. Ya, langsung deh liatin bulannya. Itu benda celestial yang terlihatin terus. Jadi itu bintangnya. Apa itu ya? Dan cukup. Itu biasa, itu pantulan. Benda celestial itu bohong. Itu semua udah lumrah di fotografi. Saya bisa bilang kalian dibodohi. Makanya itu
sudah buktiin bahwa benda celestial itu bohong, semuanya bohong. Ya udah, sekarang kita masuk lagi. Sekarang kita lanjutin videonya yuk. Lihat tuh. Perhatiin aja. Begitu pula jika kita perhatikan bulan pada pagi hari, jelas terlihat bahwa itu bukanlah bayangan bumi, melainkan langit di belakang. Bagaimana mungkin bayangan bumi bisa berwarna biru langit seperti ini? Gitu. Iya, iya. Bulan berbentuk bola Bola seperti yang mereka atau disk transparan. jika diamati dengan seksama, kadang di bagian tubuh bulan terlihat lingkaran ada di belakang. Itu sebabnya zaman dulu ada simbol bulan dan bintang. Tuh, bulan dan bintang tuh. Yang tadi dibilangnya apa? Cahaya celestial. Tuh, benda celestialnya tuh. Yang tadi tiba-tiba ada di HP nih. Tuh, ada di bulan ternyata. Jadi dia iseng-iseng aja gitu pindah dari bulan ke HP. Nggak ngerti ini ya. Udah, tahu gelap. Benda celestial juga lewat di belakang matahari. Bersinarnya besarnya hampir sama. Ya iyalah. Besarnya hampir sama, orang kita buktiin tadi pakai kamera ya, Dek. Di kamera kita buktiin kalau itu bukan benda celestial, itu efek cahaya. Capek ngomong sama lo. Benda celestial juga lewat di belakang matahari. Oke, sekarang lo bilang matahari juga transparan gitu. Capek gue ngomong sama lo. Berarti matahari nggak ngeluarin sinar sendiri, tapi itu karena bintang di belakangnya. Terus bintang di belakangnya, jadi terus bintang di belakangnya matahari itu adalah benda yang bening juga. Belakangnya ada benda celestial lagi. Terus benda celestialnya itu lagi, belakangnya ada benda celestial lagi. Gitu aja terus sampai negara api menyerang. Kapan selesainya? Kalau bulan katanya belakangnya ada benda celestial. Terus di matahari juga ditemukan benda celestial. Terus di belakangnya benda celestial gak taunya ada lagi. Susah itu jelasannya. Sekarang gini, buat kalian yang masih percaya bahwa bulan itu adalah disk transparan, jelasin dulu kan ke saya, disk transparan ya. Gimana cara bulan itu bisa berbentuk sabit? Gimana? Kalau gitu, gimana cara bulan bisa berbentuk sabit? Dan karena mereka berdua, bulan sama matahari, sama-sama disk transparan, walaupun mereka secara nggak langsung bilang matahari juga disk transparan, karena mereka bilang di belakang matahari ada benda celestial. Kalau gitu mereka sifatnya sama dong, sama-sama transparan. Atau mereka bilang matahari ternyata nggak ngaruh sama benda celestial itu, matahari itu bulat dan dia bersinar sendiri. Oke, kalau gitu malah lebih gampang lagi bantahnya. Kenapa matahari nggak bisa berbentuk sabit? Kenapa bulan bisa? Kenapa matahari nggak bisa berbentuk sabit? Jawab. Atau kenapa gerhana matahari? Penyebabnya apa sih? Gitu. Pasti kalian akan menjawab bahwa gerhana matahari terjadi karena matahari ditutupin sama bulan. Mereka bilang bulan seperti disk transparan. Berarti kalau gitu, pas gerhana matahari terjadi, yang terjadi bukanlah jadi gelap karena bulan disk transparan, bukan jadi gelap karena dihalangi sinarnya. Nggak bakal terjadi, sinarnya nggak bakal dihalangin karena dia transparan. Berarti yang terjadi apa? Purnama, bulan purnama. Berarti tengah hari ada bulan purnama dan mataharinya nggak kelihatan. Jadi seperti malam. Nggak harus. Ya berarti harusnya pagi, harusnya siang,
Tapi yang jadi malah langitnya tiba-tiba gelap gitu, tapi ada bulan purnama. Harusnya begitu. Kalau bulan transparan, mengeluarkan sinar sendiri dari benda celestial di belakangnya. Gitu. Jadi nggak mungkin dia bakal jadi hitam kehalangan benda matahari bener-bener kayak cincin gitu, ada cincinnya. Dia hitam, nggak mungkin. Kalaupun dia hitam, dia gelap. Harusnya yang terjadi itu ada bulan purnama di tengah situ. Ada sinarnya, karena dia transparan. Harusnya dia bakal jadi purnama. Oh, ini Saros. Kepanjangan kalau misalkan kita bahas sekarang. Jadi itu dulu deh. Gimana cara kalian ngejelasin ke saya bahwa yang terjadi pada gerhana matahari itu bisa bulan nggak transparan lagi, bulan padat. Jadi padat bulannya, udah nggak transparan lagi. Gimana caranya? Atau kalian mau jelasin itu karena asteroid? Kalian percaya asteroid? Bahkan kalian sendiri bilang bahwa langit punya kubah celestial ya, kalau nggak salah. Dan kubah itu bersifat keras, bukan keras, solid, tapi transparan. Berarti nggak akan ada yang sanggup nembus itu kubah. Tapi kenapa ada asteroid? Asteroid yang jatuh, kenapa? Kalau kalian percaya ada asteroid dan asteroid itu berhasil nembus bumi, berarti harusnya kalian juga percaya ada satelit yang berhasil nembus bumi. Karena asteroid yang bisa nembus bumi, kenapa satelit enggak? Kenapa? Apa kalian akan tetap percaya karena Amerika dan Rusia ngebom langit, bom nuklir langit yang daya ledaknya begitu tinggi, melebihi yang jatuh di kota Hiroshima sama Nagasaki? Oke, kalau gitu percobaan peledakan nuklir di Rusia dan Amerika jadi kenapa? Sekarang bayangin, kalau itu ledakan bukan terjadi di udara tapi terjadi di darat, hancur semuanya, banyak korban. Sekarang gimana kalau di air? Udah hancur, ekosistemnya air tuh udah hancur. Terus dia ledakin di udara, itu yang paling aman. Sekarang gini, kembang api, tasan yang biasa nyalain tuh waktu tahun baru, dar gitu, tahu deh? Tahu. Tahu? Oke. Sekarang itu dinikmati karena apa? Karena keindahannya kan, karena dia kelihatan, ya kan? Sekarang gini, coba bayangin kalau misalkan itu kembang api terlalu tinggi ledakannya, terlalu tinggi banget sampai ledakannya nggak kelihatan. Percuma dong kita beli petasan kalau nggak bisa kita lihat hasilnya. Sama kayak bom nuklir itu. Kalau misalkan dia terlalu tinggi, kita luncurin itu bom paling tinggi terus sampai kita ledakin, atau dia sampai luar angkasa, cara kita ngeliat ledakan dia gimana? Gimana cara kita ngeliat itu ledakan? Gimana? Kalau dia itu kita ledakin masih agak-agak deket sama bumi, terus kita bisa ngeliat ledakannya langsung, kita bisa hitung daya ledaknya, gampang kita cara ngamatinnya, nggak sia-sia usaha kita. Coba kita bayangin sama kalau kita ledakin di luar angkasa sampai nggak kelihatan sama manusia. Cuma kita ledakin, orang nggak ada yang lihat. Terus Rusia sama Amerika unjuk giginya gimana kalau nggak ada buktinya? Itu yang kubah celestial itu nggak sehebat yang kalian kira. Kita bumi bulan percaya itu atmosfer. Nanti kita lanjutin tentang atmosfer, tentang satelit, tentang segala macam. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang keanehan bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.